Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan penggerebekan terhadap sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang diduga hendak menyelundupkan narkoba menggunakan sebuah truk kontainer di wilayah Papua. Operasi ini dilakukan setelah aparat memperoleh informasi intelijen mengenai pergerakan kendaraan berat yang dicurigai membawa barang terlarang dalam jumlah besar. Dalam penggerebekan tersebut, aparat berhasil mengamankan beberapa terduga pelaku beserta barang bukti narkotika yang disembunyikan di dalam kompartemen khusus kontainer. Penggerebekan dilakukan di jalur distribusi logistik yang kerap digunakan sebagai akses keluar masuk barang kebutuhan pokok. Truk kontainer tersebut sempat melintas di beberapa titik pemeriksaan sebelum akhirnya dihentikan secara paksa oleh aparat gabungan TNI yang telah melakukan pengintaian sejak dini hari. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak keamanan, kendaraan tersebut diduga telah dimodifikasi untuk menyembunyikan paket narkoba dalam jumlah besar guna mengelabui petugas. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa operasi ini merupakan hasil koordinasi intensif antara satuan teritorial dan unit intelijen TNI yang memantau aktivitas kelompok bersenjata di wilayah pegunungan dan jalur lintas kabupaten. Informasi awal mengindikasikan adanya upaya KKB untuk memperluas sumber pendanaan melalui jaringan peredaran narkoba lintas wilayah. Dugaan tersebut menguat setelah ditemukannya paket-paket mencurigakan yang dikemas rapat dan disusun di balik dinding lapis baja kontainer. Saat proses penghentian kendaraan, aparat melakukan prosedur standar dengan mengamankan supir dan kru truk lebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan indikasi kuat bahwa kendaraan tersebut tidak hanya mengangkut barang logistik biasa. Pembongkaran paksa dilakukan menggunakan alat berat untuk membuka bagian dalam kontainer yang telah dilapisi struktur tambahan. Dari situ, aparat menemukan sejumlah paket narkotika yang diduga jenis sabu dan ganja dalam jumlah signifikan. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari rangkaian penindakan terhadap aktivitas ilegal yang diduga menjadi sumber pembiayaan kelompok bersenjata di Papua. Selama beberapa bulan terakhir, aparat meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap kendaraan besar yang melintasi jalur rawan penyelundupan. Truk kontainer dipilih pelaku karena kapasitasnya besar dan relatif sulit diperiksa secara menyeluruh tanpa peralatan khusus. Beberapa terduga anggota KKB yang diamankan langsung dibawa ke pos militer terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman terhadap jaringan distribusi narkoba tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar wilayah operasi. Identitas para pelaku belum dirilis secara resmi karena masih dalam tahap verifikasi. Operasi penggerebekan terhadap anggota KKB yang diduga menyelundupkan narkoba melalui truk kontainer tersebut merupakan hasil pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Aparat TNI menerima informasi awal dari laporan masyarakat dan hasil analisis pergerakan logistik yang dinilai tidak wajar. Truk yang digunakan tercatat beberapa kali melintasi jalur yang sama dengan pola waktu yang konsisten, namun tanpa dokumen muatan yang lengkap dan jelas. Berdasarkan data tersebut, Satuan Intelijen TNI mulai melakukan pelacakan terhadap kendaraan dan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusinya. Pengawasan dilakukan secara tertutup untuk memastikan tidak terjadi kebocoran informasi. Tim di lapangan memetakan rute perjalanan, titik istirahat, serta lokasi yang dicurigai sebagai tempat transit sementara sebelum barang dipindahkan ke kendaraan lain. Pada hari pelaksanaan operasi, aparat telah menempatkan personel di beberapa titik strategis. Penghadangan dilakukan di ruas jalan yang memiliki visibilitas terbuka dan jarak aman dari permukiman warga guna meminimalkan risiko. Truk kontainer tersebut dihentikan setelah aparat memastikan bahwa kendaraan sesuai dengan ciri-ciri yang sebelumnya dipantau. Proses penghentian dilakukan secara cepat dan terukur untuk mencegah potensi perlawanan bersenjata. Saat kendaraan berhasil diamankan, aparat langsung memisahkan supir dan 2 orang kru yang berada di dalam kabin. Pemeriksaan awal terhadap dokumen pengiriman menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara manifest muatan dengan berat aktual kendaraan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa terdapat barang lain yang disembunyikan di dalam kontainer. Proses pemeriksaan fisik tidak dilakukan secara sembarangan. Aparat menggunakan alat deteksi serta bantuan anjing pelacak untuk memastikan keberadaan narkotika. Setelah ditemukan indikasi kuat, bagian dalam kontainer dibuka secara bertahap.
Struktur tambahan berupa dinding ganda dan rangka baja tambahan terpasang rapi, menunjukkan bahwa penyembunyian telah direncanakan secara sistematis dan bukan tindakan spontan. Dari balik lapisan tersebut, ditemukan puluhan paket yang dibungkus plastik tebal dan dilapisi bahan anti-air. Setiap paket diberi kode tertentu yang diduga berkaitan dengan tujuan distribusi. Berat total barang bukti masih dalam proses penimbangan resmi, namun jumlahnya diperkirakan bernilai miliaran rupiah jika beredar di pasar gelap. Aparat menduga narkoba tersebut tidak hanya ditujukan untuk konsumsi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan distribusi yang lebih luas. Jalur yang digunakan truk kontainer tersebut dikenal sebagai akses penghubung antar kabupaten yang relatif sepi pengawasan pada jam-jam tertentu. Modus ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan ketat di pelabuhan atau bandara. Pasca penggerebekan truk kontainer yang diduga membawa narkoba milik anggota KKB, aparat TNI langsung memperluas penyelidikan untuk menelusuri jaringan distribusi yang terlibat. Fokus utama tidak hanya pada pelaku lapangan yang diamankan, tetapi juga pada pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pengendali distribusi, penyedia barang hingga penerima akhir. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap sopir dan kru kendaraan untuk mengungkap jalur komunikasi serta aliran dana yang terhubung dengan aktivitas tersebut. Sumber aparat menyebutkan bahwa indikasi awal menunjukkan adanya struktur jaringan yang terorganisir. Penggunaan truk kontainer dengan modifikasi khusus menandakan bahwa operasi penyelundupan telah dirancang dengan perhitungan matang. Kendaraan berat tersebut tidak hanya difungsikan sebagai alat angkut, tetapi juga sebagai sarana penyamaran yang dirancang untuk menghindari pemeriksaan standar. Dugaan sementara menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah beberapa kali digunakan untuk distribusi serupa sebelum akhirnya terdeteksi. Dari sisi keamanan wilayah, pengungkapan kasus ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur logistik resmi. Aparat menilai bahwa jika narkoba dalam jumlah besar tersebut berhasil lolos, dampaknya tidak hanya terbatas pada peredaran zat terlarang, tetapi juga berpotensi memperkuat sumber pendanaan kelompok bersenjata. Hal ini dinilai dapat memperpanjang konflik dan memperumit stabilitas keamanan di wilayah Papua. Pemerintah daerah setempat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI dalam menindak dugaan penyelundupan tersebut. Dalam pernyataan resminya, pejabat daerah menegaskan bahwa peredaran narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial. Koordinasi lintas instansi pun ditingkatkan, termasuk dengan aparat kepolisian dan badan terkait yang menangani pemberantasan narkotika. Selain penyelidikan terhadap jaringan distribusi, aparat juga melakukan audit terhadap dokumen-dokumen pengiriman barang yang berkaitan dengan perusahaan atau pihak yang tercantum dalam manifest truk. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan identitas perusahaan atau kemungkinan keterlibatan oknum tertentu dalam proses logistik. Jika ditemukan bukti tambahan, proses hukum akan diperluas sesuai ketentuan yang berlaku. Proses hukum terhadap para terduga anggota KKB yang diamankan dalam penggerebekan truk kontainer terus berjalan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh aparat TNI, para tersangka resmi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjalani penyidikan lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan perkara ini melibatkan koordinasi antara unsur militer, kepolisian, serta instansi yang berwenang dalam pemberantasan narkotika. Penyidik fokus pada dua aspek utama, yakni dugaan tindak pidana narkotika dan kemungkinan keterlibatan dalam jaringan kelompok bersenjata. Pemeriksaan dilakukan secara mendalam untuk mengungkap peran masing-masing tersangka, termasuk siapa yang bertindak sebagai pengendali distribusi, pengatur jalur pengiriman, hingga pihak yang bertugas menyiapkan kendaraan dengan modifikasi khusus. Aparat menegaskan bahwa setiap individu akan diproses berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai hukum. Barang bukti yang diamankan kini berada dalam pengawasan ketat. Seluruh paket narkotika telah didata, ditimbang, dan dikirim ke laboratorium forensik untuk uji kandungan. Hasil uji tersebut akan memperjelas jenis zat, tingkat kemurnian, serta perkiraan nilai pasar gelapnya. Data ini penting untuk mengukur skala jaringan dan potensi dampak jika barang tersebut berhasil beredar. Selain itu, penyidik juga menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan pengiriman tersebut, transaksi keuangan, komunikasi digital, serta dokumen pengiriman dianalisis untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak lain. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya jaringan lintas wilayah yang memanfaatkan jalur darat sebagai alternatif distribusi guna menghindari pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.
Evaluasi internal terhadap sistem pengawasan logistik juga menjadi perhatian utama. TNI bersama instansi terkait melakukan peninjauan ulang terhadap prosedur pemeriksaan kendaraan berat yang melintasi jalur rawan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa modus serupa tidak kembali terulang. Pemeriksaan acak dengan teknologi deteksi tambahan direncanakan untuk diterapkan secara berkala di titik-titik strategis. Dari sisi keamanan wilayah, aparat meningkatkan patroli terpadu di area yang diduga menjadi lintasan jarian tersebut. Pos pengamanan sementara tetap disiagakan hingga situasi dinilai benar-benar stabil. Masyarakat sekitar diminta tetap tenang dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat setempat. Pendekatan preventif ini dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan ilegal. Pemerintah daerah turut mengambil langkah koordinatif dengan menggelar rapat bersama unsur keamanan dan tokoh masyarakat. Fokus pembahasan meliputi pencegahan peredaran narkoba serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan zat terlarang. Edukasi publik dinilai menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang, terutama untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif narkotika. Sementara itu, aparat menyatakan akan memperluas penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan pihak logistik atau perusahaan yang namanya tercantum dalam dokumen pengiriman. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan izin atau pemalsuan data, tindakan hukum tambahan akan dilakukan sesuai prosedur. Penegakan hukum disebut akan berjalan tanpa pandang bulu.